Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Dewan Kerja Cabang Semarang akan menyampaikan mengenai PP 005 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Bab 1. Pendahuluan. 1. Umum. Gerakan Pramuka adalah organisasi non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda, bertujuan membentuk kepribadian anggotanya dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang kedua, maksud dan tujuan. Membentuk dan mengelola Dewan Kerja Pramuka yang lebih sistematis dan transparan. Menyelaraskan pelaksanaan pengelolaan Dewan Kerja Pramuka. Yang ketiga, dasar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Keputusan Munas Gerakan Pramuka tahun 2013 Nomor 11 Munas 2013 tentang ADART Gerakan Pramuka. Keputusan Munas Gerakan Pramuka tahun 2013 Nomor 10 Munas 2013 tentang Strategi Gerakan Pramuka 2014-2019. Keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi Gerakan Pramuka. Yang keempat, sistematika petunjuk penyelenggaraan disusun sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, manfaat dan tujuan pembentukan Dewan Kerja, keanggotaan, sifat, status, dan kedudukan Dewan Kerja, fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja, tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja, hubungan Dewan Kerja, masa bakti, organisasi Dewan Kerja, pembagian tugas dalam Dewan Kerja, fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja, sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja, keuangan Dewan Kerja, sangga kerja, kelompok kerja, unit kegiatan, Dewan Kehormatan Dewan Kerja, rapat-rapat Dewan Kerja, sidang paripurna, musyawarah, persyaratan anggota Dewan Kerja, proses seleksi anggota Dewan Kerja, hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja, mutasi, pemberhentian dan penggantian anggota Dewan Kerja. Penutup. Yang kelima, pengertian, menjelaskan tentang arti Dewan Kerja, kolektif kolegial, ex officio, tata peradatan, sangga kerja, Dewan Kehormatan Dewan Kerja, kelompok kerja, sidang paripurna, musyawarah, muspanitra luar biasa, mutasi anggota, pemberhentian anggota, dalam pengakhiran status penganggotaan anggota Dewan Kerja. Bab 2. Menjelaskan maksud dan tujuan dibentuknya Dewan Kerja, yaitu sebagai memberikan kesempatan bagi pramuka penegak dan pramuka pendega untuk menambah pengetahuan, keterampilan, menambah pengalaman, dan pengelolaan organisasi. Bab 3. Menjelaskan keanggotaan, status, sifat, dan kedudukan Dewan Kerja. Dewan Kerja beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pendega. Dewan Kerja melaksanakan tugas dan fungsinya dengan bersifat kolektif dan kolegial. Status Dewan Kerja yaitu sebagai satuan bina dan satuan gerak. Kedudukan Dewan Kerja yaitu sebagai badan kelengkapan partir dalam pengelolaan, pembinaan, dan kegiatan. Bab 5. Menjelaskan tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. Dewan Kerja bertanggung jawab berdasarkan fungsi dan tugas pokok dan kebijakan muspanitra di kuartirnya. Laporan Dewan Kerja diberikan kepada kuartir melalui ketua kuartirnya. Pelaksanaan kegiatan dan kebijakan berskala disampaikan melalui sidang paripurna. Bab 6. Menjelaskan hubungan Dewan Kerja. Hubungan Dewan Kerja dengan kuartir berbentuk hubungan koordinatif, konsultatif, dan informatif. Bab 7. Bab 7 menjelaskan masa bakti Dewan Kerja. Masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir dengan masa kuartir. Organisasi Dewan Kerja. Organisasi Dewan Kerja sendiri mengikuti kuartirnya. Yang pertama yaitu tingkat nasional disebut dengan Dewan Kerja Nasional. Yang kedua, tingkat daerah disebut dengan Dewan Kerja Daerah. Yang ketiga yaitu tingkat cabang disebut dengan Dewan Kerja Cabang. Yang terakhir yaitu tingkat ranting disebut dengan Dewan Kerja Ranting. Kepengurusan Dewan Kerja yang pertama yaitu ketua merangkap sebagai anggota, wakil ketua merangkap sebagai anggota, sekretaris merangkap sebagai anggota, bendahara merangkap sebagai anggota, para ketua bidang, dan beberapa anggota. Untuk sekretaris dan bendahara jumlahnya menyesuaikan dengan Dewan Kerjanya. Lalu, komposisi dari Dewan Kerja sendiri. Yang pertama yaitu ketika ketua putra maka wakil putri dan sebaliknya. Yang kedua, ditetapkan dalam muspanitra yaitu jumlah anggota Dewan Kerja sebanyak-banyaknya yaitu 21 dan jumlah anggota Dewan Kerja yaitu berjumlah ganjil. Lalu selanjutnya yaitu tentang pembagian bidang dalam Dewan Kerja. Yang pertama yaitu bidang kajian kepramukaan, yang kedua yaitu bidang pembinaan dan pengembangan, yang ketiga yaitu bidang kegiatan, dan yang terakhir yaitu bidang penelitian dan evaluasi.
Bab 9 yaitu tugas dari Dewan Kerja. Yang pertama yaitu Ketua Dewan Kerja bertugas bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok Dewan Kerja. Yang kedua yaitu Wakil Ketua Dewan Kerja yaitu bertugas untuk membantu tugas dari Ketua Dewan Kerja. Yang ketiga yaitu Sekretaris bertugas untuk administrasi Dewan Kerja. Yang keempat yaitu Bendahara bertugas sebagai pengatur keuangan dalam Dewan Kerja. Ketua Bidang bertugas untuk bertanggung jawab dan memimpin para anggota bidang di bawahnya. Yang selanjutnya yaitu para anggota Dewan Kerja bertugas untuk membantu tugas Ketua dan Wakil Dewan Kerja. Yang selanjutnya yaitu anggota Dewan Kerja boleh untuk mewakili Ketua atau Wakil Ketua jika salah satu atau keduanya berhalangan hadir. 10. Fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. Tugas bidang dalam Dewan Kerja sendiri yang pertama yaitu bidang kajian kepramukaan yang bertugas untuk mengkaji kepramukaan untuk pembinaan. Yang kedua yaitu bidang kegiatan yang bertanggung jawab dalam kegiatan kepramukaan. Yang ketiga yaitu bidang pengembangan dan pembinaan yang bertugas untuk mengembangkan dan membina pramuka penegak dan pandega sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu bidang penelitian dan evaluasi yang bertugas untuk meneliti dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Bab 11 Sistem Administrasi. Sistem administrasi DK mengikuti kuartil yang meliputi persuratan internal dan pengarsipan. Bab 12 Keuangan. Digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja. Bersumber dari dana kuartir, usaha dana, dan iuran peserta kegiatan. Bab 13 Dewan Kerja dapat membentuk sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan yang bertanggung jawab kepada kuartir. Bab 14 Dewan Kehormatan, yaitu dewan yang mengawasi pelaksanaan kode kehormatan dan tata peradatan Dewan Kerja dan berfungsi untuk menyelesaikan pelanggaran terhadapnya, bersifat kondisional dan tidak tetap. Bab 15 Rapat pleno dilaksanakan 6 bulan sekali, dihadiri oleh seluruh anggota DK. Rapat terbatas dilaksanakan 3 bulan sekali, dihadiri oleh pengurus inti. Rapat bidang dilaksanakan 3 bulan sekali. Rapat koordinasi dilaksanakan kondisional untuk membahas pengelolaan Dewan Kerja. Rapat konsultasi dilaksanakan kondisional untuk membahas kebijakan yang akan diambil. Mekanisme dan pelaksanaan rapat diatur oleh Dewan Kerja. Bab 16 Sidang Paripurna dilaksanakan sedikitnya 1 tahun sekali, dihadiri oleh Dewan Kerja Penyelenggara. Khusus sidang paripurna ranting dihadiri oleh Dewan Kerja Penyelenggara, Dewan Ambalan, dan Dewan Rencana dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Dewan Kerja Penyelenggara. Agenda sidang meliputi laporan kegiatan tahun lalu yang dibuat oleh Dewan Kerja Penyelenggara, evaluasi dan pandangan umum, penyampaian paparan dari narasumber, penyampaian rencana kedepannya, sidang komisi, dan perumusan hasil sidang. Hasil sidang disampaikan dalam rapat kerja kuartir. 17. Musyawarah. Muspanitra dilaksanakan pada akhir masa bakti Dewan Kerja. Muspanitra luar biasa diadakan apabila menghadapi suatu hal yang mendesak. Muspanitra luar biasa dihadiri oleh Dewan Kerja Penyelenggara, utusan Dewan Kerja dari kuartir, penasihat, dan narasumber. Semua peserta memiliki hak, yaitu hak bicara, hak suara, dan hak pilih. Musyawarah dipimpin oleh presidium yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Acara Muspanitra terdiri dari sidang pendahuluan, sidang pleno 1, pleno 2, sidang komisi, pleno 3, pleno 4, dan pleno 5. Pemilihan dilakukan secara formatur atau secara langsung melalui musyawarah mufakat. Hasil musyawarah diserahkan kepada kuartir. Bab 18 Persyaratan anggota Dewan Kerja dibagi menjadi 2, persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Persyaratan umum diantaranya adalah aktif di gugus depan, minimal mencapai tingkat pramuka bantara atau pandega, berusia 18-25 tahun saat masa baktinya dan belum menikah. Persyaratan khususnya adalah ditentukan saat sidang Muspanitra. Bab 19 Proses seleksi Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja wajib mengikuti seleksi. Untuk anggota Dewan Kerja yang mengikuti seleksi harus mendapatkan surat keaktifan gugus depan. Bab 20 Hak kewajiban anggota Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja berhak mengikuti kegiatan Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja berkewajiban mematuhi tata peradatan Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja berkewajiban mentaati ADART Gerakan Pramuka. Bab 21 Mutasi pemberhentian anggota Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja dapat dimutasi karena sudah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.